Perkenalkan, nama saya Nindya Dita Putri dari kelas MJ517. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship dengan topik analisis 10 Types of Innovation menggunakan studi kasus perusahaan Gojek. Saya memilih topik ini karena menurut saya inovasi dalam bisnis digital tidak hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana sebuah perusahaan membangun model bisnis, pengalaman pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Adapun daftar isi pada presentasi kali ini, yang pertama, pengertian dari 10 types of innovation itu sendiri. Yang kedua, studi kasus pada Gojek. Yang ketiga, 10 types of innovation yang dilakukan oleh Gojek dan rekomendasi yang saya berikan. Jadi, 10 types of innovation itu adalah kerangka inovasi yang dikembangkan oleh Doblin. Kerangka ini membagi inovasi ke dalam 10 tipe dan dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu configuration, offering, dan experience. Menurut saya, kerangka ini membantu kita melihat inovasi lebih luas, tidak hanya dari sisi produk saja. Nah, untuk kategori pertama ada kategori configuration yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengatur model bisnis dan operasionalnya. Di dalamnya ada profit model, network, structure, dan proses. Inovasi di area ini biasanya tidak langsung terlihat oleh konsumen, tetapi sangat menentukan efisiensi dan keberlanjutan bisnis suatu perusahaan. Kategori kedua adalah kategori offering, yaitu apa yang ditawarkan suatu perusahaan ke pelanggan. Offering terdiri dari 2 tipe, yaitu product performance dan product system. Fokusnya adalah kualitas produk dan bagaimana produk tersebut terintegrasi dalam satu sistem yang memberikan nilai tambah. Nah, kategori terakhir adalah experience, yaitu kategori yang berhubungan langsung dengan pengalaman pelanggan. Kategori ini mencakup service, channel, brand, dan customer engagement. Menurut saya, di era digital ini, pengalaman pelanggan menjadi pembeda utama antar perusahaan yang memberikan layanan yang sama. Kenapa saya pilih Gojek untuk studi kasus ini? Yaitu karena Gojek merupakan perusahaan teknologi berbasis platform yang menyediakan berbagai layanan on demand. Keunggulan Gojek terletak pada kemampuannya membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat 10 types of innovation pada Gojek. Pada tipe pertama yaitu profit model, Gojek di sini memiliki multisumber pendapatan seperti komisi mitra, biaya layanan, dan kerjasama bisnis. Model ini membuat pendapatan perusahaan lebih stabil dan tidak bergantung pada satu layanan saja. Lalu pada tipe network, Gojek sendiri membangun jaringan mitra yang luas, mulai dari driver, UMKM, restoran, hingga institusi keuangan seperti yang kita tahu ya, GoPay. Nah, menurut saya, kekuatan jaringan inilah yang menjadi fondasi utama ekosistem pada Gojek. Pada tipe structure, struktur organisasi Gojek sendiri dirancang fleksibel dan berbasis teknologi, sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pengguna. Dan untuk prosesnya sendiri, Gojek memanfaatkan teknologi digital dan algoritma untuk mencocokkan permintaan dan penawaran secara real-time, sehingga proses layanan menjadi cepat dan efisien. Selanjutnya, tipe product performance. Nah, seperti yang kita tahu, Gojek sendiri memiliki beberapa layanan yang ditawarkan, seperti GoRide, GoFood, GoCar, dan sebagainya. Nah, layanan-layanan yang ditawarkan tadi itu sudah dirancang dengan matang ya, dengan fokus pada kemudahan, kecepatan, dan keamanan dari penggunanya. Kemudian untuk tipe product system, Gojek membangun ekosistem layanan terintegrasi di mana satu aplikasi dapat digunakan untuk transportasi, pesan makan, pembayaran, hingga kebutuhan harian lainnya. Jadi
sangat memudahkan, hanya dengan satu aplikasi saja sudah dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang kita sering rasakan gitu. Nah, tipe inovasi selanjutnya adalah service. Jadi selain layanan utama yang ditawarkan oleh Gojek tadi, Gojek juga tidak lupa untuk menyediakan fitur-fitur yang meningkatkan rasa aman dan kepercayaan bagi penggunanya, seperti fitur bantuan pelanggan, sistem rating, serta kompensasi jika terjadi kendala layanan. Kemudian untuk tipe inovasi channel, aplikasi mobile menjadi channel utama Gojek, didukung oleh promosi digital dan kolaborasi strategis dengan berbagai platform. Untuk branding Gojek sendiri sudah cukup kuat, di mana Gojek dikenal sebagai solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Identitas ini dibangun melalui komunikasi yang konsisten dan juga relevan. Serta tipe yang terakhir yaitu customer engagement. Jadi Gojek aktif menjaga hubungan dengan pengguna melalui promo personal, notifikasi berbasis perilaku, dan juga program loyalitas. Di mana Gojek memberikan misal promo-promo gitu ya untuk para pengguna yang sering menggunakan Gojek gitu. Jadi membuat para pengguna itu pun enggan untuk berpindah ke aplikasi lainnya. Walaupun Gojek telah menerapkan hampir seluruh 10 types of innovation, menurut saya keunggulan kompetitif perusahaan tidak boleh bersifat statis. Dalam industri digital yang sangat dinamis ini, inovasi harus terus dikembangkan agar Gojek tetap relevan dan unggul dibandingkan pesaing. Oleh karena itu, terdapat beberapa inovasi tambahan yang menurut saya strategis untuk diterapkan. Nah, saat ini interaksi Gojek dengan pengguna masih didominasi oleh transaksi dan notifikasi promosi. Menurut saya, Gojek dapat meningkatkan engagement dengan membangun platform komunitas digital bagi pengguna dan mitra driver. Komunitas ini dapat berfungsi sebagai ruang berbagi pengalaman, edukasi, serta komunikasi dua arah antara perusahaan dan ekosistemnya. Dengan adanya komunitas yang aktif, Gojek tidak hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial pengguna. Inovasi ini akan memperkuat loyalitas pelanggan dan menurunkan kemungkinan perpindahan ke platform pesaing. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah personalisasi layanan berbasis data dan AI. Nah, Gojek memang telah memanfaatkan data dalam operasionalnya. Namun, menurut saya pemanfaatan artificial intelligence atau AI masih dapat ditingkatkan pada level pengalaman pengguna. Personalisasi layanan dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya rekomendasi layanan berdasarkan rutinitas harian pengguna atau preferensi waktu tertentu. Dengan pendekatan ini, Gojek tidak hanya merespons kebutuhan pengguna, tetapi juga mampu memprediksi kebutuhan sebelum penggunanya menyadari. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat keunggulan kompetitif berbasis teknologi. Nah, rekomendasi terakhir yang saya berikan yaitu inovasi berbasis keberlanjutan. Kedepannya, isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial akan semakin mempengaruhi persepsi konsumen terhadap brand. Menurut saya, Gojek dapat memperkuat citra brand dengan mengembangkan inovasi berbasis sustainability, seperti insentif penggunaan kendaraan ramah lingkungan atau program carbon offset untuk layanan tertentu. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan citra brand secara positif, tetapi juga menciptakan diferensiasi yang kuat di mata konsumen yang semakin peduli pada isu lingkungan. Kesimpulannya, Gojek merupakan contoh perusahaan yang berhasil menerapkan hampir seluruh 10 types of innovation. Pendekatan inovasi yang menyeluruh inilah yang membuat Gojek mampu bertahan dan unggul dalam persaingan bisnis digital. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.